Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi, bukan tadi sah, kemarinan lah, saya lihat di flyernya jam 12.30. Terus saya paling tahlilan dulu lah di sana kan gitu. Makanya saya mundurin dari rumah jam setengah 1 lewat dikit sampai sini jam 1 kurang. Belum mulai. Ya udah. Saya lihat tadi jam 1 pas terus mulai. Sekarang jam 2 kurang 7 menit. Saya dikasih waktu berapa jam ini? Entar dulu jam, oh iya, jangan asar setengah 4, jangan sampai setengah 4. Jam 3 panjang itu. Iya. Ini penutupan. Oh ya udah. Sementara ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di temanya adalah kita insya Allah akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab disambung dengan masalah tentang Ramadan atau persiapan Ramadan. Hari ini Rajab tanggal berapa? Sekarang 18. Rajab itu sudah setengah lebih, artinya tinggal 1,5 bulanan kira-kira lah kita akan masuk Ramadan. Kata Al-Quran, wa minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan untuk kita ada 4 yang mulia. Di tafsirnya salasatun mutawaliyat wa wahidatun mutafarriqah, 3 beruntun yang 1 sendiri. Ya. Antara 12 bulan ada 4 yang dianggap bulan mulia, yang 3 beruntun, yang 1 sendirian. Nah dulu ini sebelum panjang-panjang saya bahas tentang bulan Hijriah. Apal nggak sih Bu? Apal ya? Awas saja kalau nggak apal. Apal ya? Pertama Muharram, terus kok sini doang yang bunyi? Sini juga. Pertama Muharram, terus tuh bener kan? Diem kan? Ayo kan? Hah? Nomor 3-nya 1, 2, 3, 4, ada 60 orang lebih ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Stop. Kalau Jumadil Awal, kalau Jumadal Ula sama. Jumadal Akhirah, terus Jab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang Rajab. Tes ya. Oke. Mati juga. Kalau sini aja apa pilih ntar. Ya, pilih. Sekarang kita ada di Rajab, berarti bulan ke berapa? Alah. Lama saya yang jawab. Bulan ke-7. Bulan ke-7, Rajab bulan ke-7. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Berarti Ramadan bulan keberapa? 9. 1,5 bulan lagi kita akan masuk Ramadan. Gampangnya Bu, gampangnya begini, kalau mau tahu istimewanya Rajab. Rajab itu bulan persiapan untuk Ramadan.
bulan persiapan untuk Ramadan. Nah, satu setengah bulan lagi insya Allah kita akan ketemu Ramadan. Masalahnya, ini masalahnya kita nggak tahu apakah nyampe nggak umur kita sampai Ramadan. Masalahnya banyak. Yang Ramadan 2023 masih terawih bareng kita, Ramadan 2024 kemarin udah nggak bareng lagi. Ada lagi yang Ramadan 2023 masih sahur buka dengan kita, Ramadan 2024 udah nggak lagi. Nah, sekarang Ramadan 2025 ini nyampe nggak kita? Wallahu a'lam, jawabannya insya Allah. Karena itu Nabi ngajarin kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami hingga Ramadan. Itu doa ketika Rajab. Kenapa? Karena kita kepingin ketemu Ramadan lagi. Memang ada apa Pak Ustadz dengan Ramadan? Subhanallah, Ramadan siangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malamnya tarawih qiyamul lail, ampunan lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di salah satu malam ada satu malam yang istimewa, yang mana satu malam tersebut kita beramal baik, kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Ramadan istimewa, semua orang mengharapkan ketemu Ramadan, dan semua orang nanti yang di Ramadan mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak. Ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali pahalanya, ibadah sunnah pahalanya kayak ibadah wajib, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan atau keistimewaan Ramadan. Sebelum saya lanjut, saya tanya, di sini yang paling sepuh umurnya? Yang paling sepuh berapa umurnya? Ya udah, kira-kira berapa di sini? 17? 27? Ada enggak di sini yang 50 lah? 50 ada enggak? Banyak. Ya udah, anggaplah 50 ya. 70. Alhamdulillah masih sehat banget begini. Pertahanin Bu, sehat. Amin. Bisa, semoga panjang umur berkah. Nah, anggap aja ini yang 50 dulu, yang 50 dulu. Ya, yang 50 dulu. Tak hitungin, maksudnya tak hitungin. Kalau rata-rata orang, atau yang maksimal lah, orang balik itu 15 tahun, berarti 50 dikurangi 15 berapa? 35. Berarti ibu-ibu yang umurnya 50 tahun, kalau ngitungnya setelah balik, ibu-ibu sudah 35 kali ketemu Ramadan. Bukan hanya 35 kali ketemu Ramadan, tetapi 35 kali juga ketemu Lailatul Qadar. Kok ketemu Lailatul Qadar Pak Ustadz? Iya, Lailatul Qadar itu waktu malam Qadar. Semua orang ketemu itu, kayak sekarang ini, semua orang ngalamin siang ini. Yang membedakan adalah ketika malam Lailatul Qadar itu dia ngapain? Tidur, ibadah, atau malah maksiat? Itu yang bikin beda. Bikin kue. Ya udah, berarti lebih baik daripada bikin kue 1000 bulan. Iya. Bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. 35 kali ketemu Ramadan, 35 kali juga ketemu Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, peningkatannya apa? Ayo, 35 kali loh ya. Harusnya setiap ketemu Ramadan lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Jangan sama-sama saja kayak kemarin. Ya udah, Pak Ustadz,
nggak tahu kenapa. Seandainya begitu, seandainya jawabannya, ya udah, insya Allah nanti ketemu Ramadan lagi, ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin. Satu. Selanjutnya, lantas amaliyah apa Pak Ustadz ketika Rajab ini yang perlu saya lakukan? Karena Rajab adalah persiapan untuk Ramadan, maka amaliyah yang paling bagus adalah yang sama ketika kita Ramadan. Ngapain? Puasa, sholat malam, dzikir, banyak baca Quran, dan yang lain sebagainya. Perbanyak itu semuanya. Terkhusus dzikir. Dzikir itu macam-macam. Dzikir itu macam-macam. Ada istighfar, ada yang lain, ada yang lain. Dulu pernah saya cerita nggak sih di sini tentang orang yang salah ngasih makan anaknya? Belum pernah ya? Jadi gini Bu, ini pentingnya istighfar, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sesama. Kadang kan kalau Ramadan kan ada unggahan tuh, maafkan kan, itu pentingnya. Pentingnya di sini. Ada seorang ulama yang beliau ini dalam hal ibadah nggak usah diomongin lah, ngajar juga sama. Kalau ngajar nggak cuman puluhan, ratusan muridnya itu. Cuman beliau punya satu kelemahan, beliau sendiri mengakui itu, yaitu kalau mau tahajud rasanya berat. Kalau mau tahajud rasanya berat. Tahajud sih tahajud, cuman minta ampun. Beda kalau ibadah-ibadah yang lain, enteng rasanya. Lantas beliau muhasabah, mikir-mikir apa yang salah ya. Nah terus nanya ke istrinya, Bu, sini, apaan Pak? Pernah nggak ngasih saya makanan haram? Kata ulama ini. Makanan haram gimana ya? Mungkin masak yang salah apa-apa, atau nggak, belum izin apa gimana? Kata istrinya, tak inget-inget perasaan nggak pernah Pak. Kata istrinya. Beneran, coba inget-inget lagi. Nggak pernah. Ya udah, akhirnya ulama ini pulang kampung, nemuin ibunya. Untung masih ada ibunya, udah sepuh. Udah sampai kampung ngobrol-ngobrol, terus bahas. Ibu mohon maaf, mau nanya, apaan? Waktu saya masih ngumpul sama ibu waktu kecil dulu, ibu pernah nggak ngasih saya makanan haram? Kata anaknya ini, yang ulama ini. Kata ibunya, perasaan nggak pernah deh Nang, udah tak hati-hati deh. Coba Bu inget-inget lagi Bu. Oh iya, kata si ibu, dulu waktu ibu hamil kamu, waktu hamil, belum lahir, waktu masih hamil muda lagi. Iya, ibu kan lagi di sumur. Ibu mungkin bisa bayangin yang orang-orang lama, orang zaman dulu itu sumur itu kan di luar rumah. Kadang satu sumur dengan berapa rumah gitu. Nah ini waktu itu ibu lagi di sumur. Samping sumur itu ada tetangga punya apa namanya yang merah tuh delima. Delima kan yang merah itu, buah delima. Nah ibu cari tetangga ibu mau minta, nggak ada. Padahal saat itu ibu lagi ngidam apa nyidam sih? NY apa NG? Alah, pokoknya begitulah. Ini ntar dulu, sebelum lanjut cerita saya mau nanya, orang kalau ngidam ditahan? Oh bisa kali, puasa aja bisa, masa ngidam nggak bisa? Iya makanya mau nanya. saya nggak ngerasain, makanya saya nanya. Iya, ngidam nggak bisa emang. Terus kalau yang ngidam genteng itu gimana itu? Iya, itu bukan yang naik ke atas, yang genteng dialusin itu loh. Apa namanya itu? Ada kan? Ampo atau ampo. Iya, ada kok ngidam genteng. Bukan batu bata, genteng gitu, karena lebih halus dia. Iya, lanjut.
Kata ibunya, karena yang punya nggak ada nak, ya udah, dan ibu lagi ngidam, ibu ambil satu, nanti ibu mikirnya ntar kalau ketemu lah ngomong, gitu kira-kira gitu. Tak ambil satu, tak makan separuh, separuh tok ibu inget separuh, yang separuh lupa ibu, pokoknya yang tak makan cuma separuh. Terus bu, udah ngomong belum? Belum, kelupaan sampai sekarang belum ngomong. Padahal cuma 5 1. Dan tetangganya juga baik, enggak terus jahat, enggak baik. Ya udah bu, tetangga kita masih ada enggak? Masih hidup orangnya. Ayo ibu ke sana, kita minta halalnya. Kata si ulama ini. Bener. Langsung jalan ke tempat tetangga. Assalamualaikum, sudah cerita, mohon maaf dulu waktu saya ngidam anak saya ini, padahal udah tua ini. Iya, saya ngambil delima kamu satu, tak makan. Waktu itu aku mau izin, kamunya nggak ada. Tolong dihalalin ya. Kata tetangganya, ya Allah gitu doang aja kok. Iya tak halalin, nggak apa-apa, udah halal. Kata tetangganya. Kata si ulama ini, semenjak itu saya kalau tahajud enteng rasanya. Tuh. Inilah pentingnya kita suci dari dosa. Orang itu kalau makin banyak dosa, makin mudah untuk dosa lagi. Tapi orang kalau sudah bersih, mudah untuk berbuat baik. Karena itu bu, Rajab ini kita mulai banyak-banyak istighfar. Semoga dosa-dosa kita, kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari pelajaran tadi bu, saya mau nanya. Berarti si ulama ini salah nggak? Ulamanya loh, si anak tadi salah nggak? Enggak kan? Tapi tetap kena efeknya. Tak kasih contoh. Seandainya minuman ini seandainya ada racunnya, ditaruhin racun, seandainya, terus saya minum karena ditaruh di sini, buat saya kali, kan itu saya mikirnya, buat siapa sih ini? Ya buat saya, bener kan? Ya udah, buat saya kali. Terus saya minum, saya nggak tahu kalau ada racunnya. Terus maaf, tiba-tiba terus saya meninggal karena keracunan. Berarti saya bunuh diri apa enggak? Dosa enggak? Tapi tetap meninggal. Iya, tetap meninggal walaupun enggak bunuh diri, walaupun enggak tahu, tetap meninggal. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita kasih haram, mungkin mereka dosa enggak, tapi tetap akan ngefek. Kenapa Pak Ustadz, anak yang katanya dilahirkan yulatu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, waktu bayi kan nggak punya dosa, nggak punya apa-apa Pak Ustadz, kenapa makin gede makin bangor, makin bandel ya Pak Ustadz ya? Kenapa ya? Nah sekarang ingat-ingat, jangan-jangan kita yang salah, yang ngasih racun, akhirnya anak dinasihatin susah, dikasih tahu ngelawan, disuruh di rumah kabur. Ya makanya jangan ujuk-ujuk nyalahin anak, bisa jadi kita yang salah. Kalau saya ngaji ke bapak-bapak juga sama bu, saya ingatkan, jangan-jangan Pak, ibu-ibu di rumah yang sering ngelawan bapak itu karena bapak yang salah, saya bilang begitu. Betul lagi. Udah nggak usah cerita di sini, saya cerita ntar ketahuan lagi. Jadi begini, banyak orang yang laki-laki nih, ketika menikahi seorang perempuan, waktu belum dinikahin, ini perempuan yang solihah, sama orang tua taat, sama orang-orang tetangga baik, sholatnya rajin, puasanya rajin. Begitu dinikahi 20 tahun kemudian, sholatnya makin males, sama suami ngelawan, kalau dibilangin malah lebih kenceng lagi. Ini kenapa ini? Padahal dulunya baik. Bisa jadi bapak yang salah, saya bilang begitu. Karena bapak racunin sedikit-sedikit tiap hari, racun, yang akhirnya menutup, saya ulangi lagi, yang haram tadi masuk ke tubuh, dimakan jadi darah ngalir ke mata, senangnya ngelihat yang maksiat, darah ngalir ke lisan,
senangnya ngomong kasar dan yang lain sebagainya, darah ngalir ke telinga, senangnya dengerin orang gosip dan seterusnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya tadi racun tadi. Maka sekali lagi Bu, karena yang di sini yang ada ibu-ibu, hal-hal seperti itu tetap ngaruh walaupun si anak nggak dosa. Contohnya tadi, dosa enggak tapi ngaruh iya. Dah lanjut, istighfar. Selanjutnya ada hamdalah, ada subhanallah, ada Allahu akbar, ada la ilaha illallah. Silahkan ibu senangnya ngamalin apa? Pak Ustadz, saya hobinya puasa. Pak Ustadz, bagus, lanjutkan puasa. Saya hobinya sholat malam. Pak Ustadz, bagus, lanjutkan sholat malamnya. Saya hobinya baca Quran. Pak Ustadz, bagus, baca Quran itu zikir tertinggi. Karena apa? Orang yang baca Quran seakan-akan dia ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak baca Quran. Saya itu kalau Rabu pagi jam 10 Rabu pagi itu ngajar di Lapas Pondok Bambu. Ada yang pernah di sana? Enggak. Bukan, kalau pernah kan berarti pernah ketemu gitu maksud saya. Iya, kalau Rabu pagi ngajar di sana, lapas perempuan. Di sana itu ada rutan, ada lapas. Rutan itu rumah tahanan, lapas itu lembaga pemasyarakatan. Rutan itu untuk yang belum ketok palu, lapas itu yang sudah ketok palu, yang sudah ketahuan berapa tahun itu lapas. Di Cipinang juga, kalau di Cipinang Kamis pagi. Iya, Cipinang malah ada 3. Ada yang narkoba, ada rutan, ada lapas. Saya di lapasnya Kamis pagi. Nah ini yang Bambu yang saya cerita. Pas habis lebaran oleh ngaji lagi, saya datang terus saya cek teman-teman. Kalau saya di sana manggilnya teman-teman karena ada yang sepuh, ada yang masih muda, ada yang belum nikah juga ada, yang sudah umur 70-an juga ada di sana. Cuma saya nggak pernah nanya kenapa Bu, nggak pernah nanya saya, takut tersinggung. Iyalah, jangan. Yang penting udah kita ngaji aja. Ya, waktu itu saya tanya kemarin waktu Ramadan siapa yang khatam Quran, saya bilang gitu. Banyak yang tunjuk tangan. Terus saya tanya lagi, ada nggak yang khatam 2 kali? Masih banyak. Ada nggak yang khatam 3 kali? Masih banyak. Langsung saya ungkap tanyanya, ada nggak yang 5 kali? Masih ada sekitar 4-5 orangan, masih ada. Saya bilang wah mantap, saya bilang gitu kan. Kalau 5 kali berarti sehari berapa juz? 5 sehari 5 juz. Sebulan 5 kali, 6 hari khatam, sebulan khatam 5 kali. Terus ngeletuk, Pak Ustadz, iya ada lagi yang lebih banyak Pak Ustadz. Hah? Ada? Iya, siapa? Itu Pak Ustadz di pojok, ditunjuk. Biasanya di depan, biasanya kalau ngaji sama saya, waktu itu di belakang, di pojokan. Saya, oh ibu, udah sepuh orangnya, umur 60-an lah kira-kira. Saya tanya, khatam berapa kali Bu? Saya bilang gitu kan. Terus beliau jawab, alhamdulillah Pak Ustadz 10 kali. Tuh, 10 kali. Berarti sehari 10 juz. Ibu kemarin berapa khatam? Berapa kali? Udah nggak usah malu-malu. Bilang aja 5 nggak apa, 5 kali nggak apa-apa. Ngomong aja berapa kali. Terserah Pak Ustadz. Janganlah. Beliau sampai 10 kali. Iya, saya tanya, Bu, kok sampai 10 kali, gimana ceritanya? Saya bilang gitu. Terus beliau jawab, kan Pak Ustadz yang ngajarin. Saya kaget, lah perasaan saya nggak pernah ngajarin suruh 10 kali, saya bilang gitu. Terus beliau bilang, sebelum puasa Pak Ustadz, kan saya nanya, Pak Ustadz kalau Ramadan nanti itu yang paling bagus ngapain? Saya bilang baca Quran aja yang banyak, saya bilang gitu. Ya udah saya amalin Pak Ustadz, alhamdulillah bisa 10 kali. Waduh, saya bilang, ini mah ngantem saya, kok bisa? Saya aja nggak 10 kali. Sama, saya juga nggak 10 kali. Nah, tapi alhamdulillah ada yang bisa seperti itu.
Nah ini ibu-ibu mulai sekarang kalau mau perbanyak baca Quran mulai sekarang, begitu Ramadan nanti sudah biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah nggak apa-apa, Rajab masih ada waktu sampai akhir bulan. Begitu Rajab nanti masuk bulan Sya'ban. Di tengah-tengah Sya'ban tanggal 15 ada momen namanya apa? Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Ada 5 malam yang orang kalau doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditulis oleh Imam Syafi'i di Al-Um. Kata beliau, walaqad balagna annahu kana yuqalu, telah sampai kepada kami dikatakan bahwa inna du'a yustajabu fi khamsi layalin, sesungguhnya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 5 malam, kata Imam Syafi'i, ditulis di situ. Yang pertama fi yaumil jumu'ati, di setiap malam Jumat. Ibu kalau malam Jumat ada nggak yasinan? Ada. Ya udah ikut, ada doanya. Kalau yang nggak ikut, doalah di rumah yang banyak. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walailatil adha, pertama fi lailatil jumu'ah, yang kedua walailatil adha, malam Idul Adha, yang ketiga walailatil fitr, malam Idul Fitri, yang keempat wa awwali lailatin min Rajab, malam awal Rajab. Udah lewat kemarin, nggak ngapa-ngapain ya. Awal Rajab itu doa mustajab. Dan yang kelima walailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, itu malam mustajab semuanya. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam Idul Adha, yang ketiga Idul Fitri, yang keempat pertama Rajab, yang kelima malam nisfu Sya'ban. Itu masih ada tuh yang ke nisfu Sya'ban sama Idul Fitri besok, itu malam mustajab semuanya. Manfaatkan buat doa. Selanjutnya setelah nisfu Sya'ban biasanya ada pertanyaan, Pak Ustadz, ya boleh nggak sih puasa setelah nisfu Sya'ban? Ada nggak begitu? Nanya begitu, ada nggak? Puasa setelah nisfu Sya'ban boleh nggak Pak Ustadz? Ada. Biasanya yang nanya malah yang nggak puasa. Iya. Dah nggak apa-apa, tapi yang puasa nanya juga boleh. Setelah nisfu Sya'ban nggak boleh puasa bagi orang yang nggak pernah puasa. Sebelumnya nggak pernah puasa, ujuk-ujuk ini mau Ramadan puasa sunnah loh ya. Kalau wajib mah kapan aja boleh. Nah kecuali wajib itu yang nggak boleh cuma 5 wajib. Puasa wajib yang nggak boleh cuma 5. Idul Fitri, Idul Adha, sama 3 hari tasyrik, itu nggak boleh. Lanjut, kalau sebelum nisfu Sya'ban puasa, setelah nisfu Sya'ban nggak usah puasa. Ini ngomongin sunnah. Kalau sebelum nisfu Sya'ban biasa puasa, setelah nisfu Sya'ban boleh melanjutkan kebiasaannya. Saya biasa kalau puasa Pak Ustadz, sekarang sudah tanggal 17 Sya'ban gimana? Ya udah lanjutkan, karena sudah biasa. Yang nggak boleh itu yang nggak pernah tadinya, tiba-tiba puasa, itu yang nggak boleh. Tapi yang sudah biasa silahkan. Saya puasa Daud Pak Ustadz gimana? Ya udah lanjutkan, silahkan. Nah maka untuk sekarang yang jadi masalah adalah masih ada nggak di antara kita yang punya hutang puasa? Awas saja kalau masih setahun masih bis bayar hutang puasa. Belum, beneran belum? Waduh, belum habis. gini ya,
Orang yang ke Ramadan, ketika Ramadan kemarin atau Ramadan dulu, orang yang Ramadan terus nggak puasa, maka setelah Ramadan itu dibagi menjadi berapa ini? 4 ya? 4. Yang pertama, tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Ntar dulu, qadha tahu ya Ibu ya? Qadha itu bayar puasa pakai puasa, itu qadha. Kalau fidyah itu bayar puasa pakai beras 1 mud, ya kira-kira seliter kurang dikit lah, seliter aja lah, jangan pelit, seliter mending lebih daripada kurang, seliter. Tak ulangi lagi, qadha fidyah itu pakai beras seliter per harinya. Ada orang yang kemarin nggak puasa, setelah Ramadan selesai dia nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Iya, qadha yang enggak, fidyah yang enggak. Siapa? Orang sakit wajib qadha, ntar kalau sehat. Menyusui, kalau udah nggak menyusui qadha. Orang sepuh fidyah. Ayo. Hah? Orang bener, orang gila asli. Ada aslinya. Iya, jangan gila dibuat-buat. Gila yang asli. 1. Oke. Orang gila asli nggak wajib puasa. Makanya kalau dia nggak puasa, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Ada lagi satu lagi, siapa? Pikun fidyah. Ayo, lupa ya. Ayo, lupa. Head wajib qadha. Lupa. Ya udah tak jawab. Anak kecil. Wah iyalah. Anak kecil kemarin nggak puasa, nggak usah qadha, nggak usah fidyah, udah. Iya kan, bener kan? Orang itu kok lupa. Jadi ada 2 yang nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. 1 anak kecil, yang nomor 2 orang gila asli. Oke. Sekarang kelompok kedua, wajib qadha saja tapi tidak wajib fidyah. Siapa? Orang haid, bener. Haid nifas itu nanti kalau sudah selesai hanya wajib qadha saja. 1. Kedua, nomor 2-nya orang sakit ada kemungkinan sembuh. Orang sakit yang ada kemungkinan sembuh, ada harapan sembuh lah, maka dia udah sekarang nggak puasa dulu, nanti kalau sehat puasa, namanya qadha. Oke, yang nomor 3, musafir, orang yang perjalanan jauh itu musafir, ya, boleh tidak puasa. Nanti setelah lebaran kok aja. Tapi ada tapinya. Boleh nggak puasanya kalau dia sudah musafir. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Tak kasih contoh. Bu Elin seandainya rumahnya mana Bu? Kampung? Kampung Jogja, mau ke Jogja tanggal 28 Ramadan, seandainya 28 Ramadan mau ke Jogja, malam-malam ketemu kita, kapan Bu? Katanya mau pulang ke Jogja besok insya Allah. Jam berapa jalan? Jam 10 pagi, seandainya gitu kan, pakai mobil sendiri. Oh ya udah, pagi-pagi jam 6:30 kita lewat rumah Bu Elin, lagi makan, seandainya 6:30 lagi makan. Terus kita tanya, Bu, kok puasa-puasa makan gitu kan, kita begituin. Terus Bu Elin jawab, kan pulang kampung Pak Ustadz, musafir. Kapan pulangnya? Ntar jam 10. Boleh nggak saya tanya? Kan ntar musafir. Nah bener, kalau masih di rumah namanya
bukan musafir atau belum musafir, maka tetap wajib puasa, tetap puasa. Urusan ntar di tengah jalan, kalau sudah jalan mau batal mau enggak urusan ntar, yang penting sebelum jalan puasa dulu. Iya kalau jadi jalan, kalau kata bapak ini bahaya ini, aduh. Iya Bu, puasa itu hukumnya wajib, baju baru hukumnya sunnah. Jangan gara-gara yang sunnah ibu ngorbanin yang wajib. Iya baju baru bagus lah, iya bagus, tapi itu nggak sampai wajib, sunnah lah, anggaplah sunnah lah, namanya sesuatu yang baik yang bersih, sunnah, tapi nggak sampai wajib. Tapi Ramadan puasa wajib, maka jangan gara-gara ngejar sunnah wajibnya korban. Berangkat dari rumah jam 8:30, muter-muter Tanah Abang sampai jam 2. Iya, waktu belanja mah aus, udah dapat belanjaan baru mati aku kalau no. Jangan begitu mah, jangan ya. Aturlah, boleh silakan beli belanja boleh, tapi tolong jangan korbankan puasanya, jangan. Kalau pas lagi head aja, kalau kesononya. Tapi temennya yang nggak head jangan diajak, ntar batal juga itu. Kalau yang head aja bareng-bareng kesono. Nah, titip aja nitip. Ah nggak puas Pak Ustadz, terserahlah, aturlah. Saya nggak ngerti, mak agak susah gampang. Iya, kita nggak tahu rumusnya itu ibu itu. Dan lanjut. Tadi, jadi dari pagi, dari subuh tetap puasa. Kalau sudah jalan, sudah keluar kota, baru ada pertimbangan. Batal nggak ya? Mumpung boleh ini. Ah, kalau kuat mah nggak usah lah. Kenapa? Sama-sama bayar ntar, kan kodok juga. Kalau kuat nggak usah. Tapi kalau jamak qashar, ibu kalau di jalan jamak qashar nggak? Kalau jamak qashar mending diambil. Kenapa? Karena jamak qashar itu kemurahan. Kalau kita ambil nanti nggak usah pulang sholat, udah selesai. Tapi kalau sah, walaupun boleh kita nggak puasa, setelah lebaran tetap harus bayar, maka mending nggak usah diambil. Itu rumusnya. Lanjut, orang head, nifas, sakit yang ada harapan sembuh, siapa tadi? Musafir. Selanjutnya kelompok yang ketiga, orang yang hanya wajib fidyah saja, hanya bayar beras tok, nggak usah puasa. Siapa? Orang sakit yang nggak ada harapan sembuh. Orang sakit yang nggak ada harapan sembuh. Contoh, ada orang perutnya sakit terus, dibawa ke rumah sakit, dicek, kata dokter, Bu, ini ususnya rusak, harus dipotong, nanti dijahit lagi. Ya udah Pak dokter, terserah, yang penting bener, bagus. Udah dioperasi selesai, selamat semuanya. Dokternya ngomong, Bu, ususnya ibu udah dipotong, tinggal nggak panjang. Artinya apa? Makan banyak nggak muat, makan sedikit nggak kuat. Karena itu setiap 3 jam harus kemasukan makanan, walaupun cuma sesendok atau 2 sendok. Nah itu kan berarti udah bisa puasa, ya kan? Maka orang seperti ini begitu udah bayar fidyah aja. Ya, mau puasa gimana? Nggak bisa. Yang nomor 2, siapa yang cuman bayar fidyah saja? Mbah-mbah yang sudah pikun, percuma diajak puasa. Jam 3:30 kita ajak sahur, jam 6 makan lagi. Kita ingetin, Mbah, puasa, jangan makan. Siapa yang makan? Padahal masih megang itu, enggaknya. Udah, nggak usah diajak puasa, udah bayar aja fidyahnya per hari.
Cuman caranya, tak ulangi lagi, caranya bayar fidyah itu nggak boleh di depan. Bolehnya ketika hari dia nggak puasa atau setelahnya sekalian. Nggak boleh gini, besok Ramadan ya, iya, wah mak nggak bisa puasa nih, udah biarkan fidyahnya 30 liter. Nah, nggak bisa begitu, jangan dibayar duluan, bayarnya pas hari itu atau nanti sekalian, itu bayarnya. Iya, jadi jangan dibayar di depan, pertama. Yang kedua, fidyah itu untuk fakir miskin, jangan dikasih Pak Ustadz, jangan, ya beneran jangan. Fakir miskin, fakir miskin. Yatim Pak Ustadz, yatimnya kalau kaya jangan. Mak bapaknya punya perusahaan, lagi ke Singapura kecelakaan pesawat, meninggal, yatim, tapi hartanya miliaran, nggak usah itu, nggak usah. Ya, yatim itu nggak harus miskin ya, yang kaya banyak. Janda Pak Ustadz, oh apalagi janda, dulu yang bangun kubah emas itu juga janda, mau dikasih? Iya, mau dikasih zakat? Ya enggak lah. Iya, zakat fidyah itu miskin. Lanjut. Nomor 4, ya kodok, ya fidyah. Tak ulangi lagi, nomor 1 tadi kodok saja. Maaf, enggak kodok, enggak fidyah. Nomor 2 kodok saja, nomor 3 fidyah saja, nomor 4 ya kodok, ya fidyah. Siapa itu? Yaitu orang hamil atau menyusui yang dia nggak puasa bukan karena nggak kuat kalau puasa, janinnya yang nggak kuat atau bayinya yang nggak kuat. Pak Ustadz, saya nggak puasa bukan karena nggak kuat Pak Ustadz. Terus kenapa Mbak? Kata Pak dokter, katanya kandungan saya lemah, harus minum vitamin rutin setiap sekian jam dan harus makan, jadi nggak puasa. Nah, berarti dia nggak, karena nggak kuat, janinnya yang lemah. Nanti setelah habis bayar puasa plus fidyah. Kenapa nggak puasa Mbak? Lagi nyusuin Pak Ustadz, anaknya nggak bisa makan selain ASI. Terus kalau saya puasa susunya nggak keluar. Kuat tapi kalau puasa saya sih kuat, anaknya nggak kuat. Nah nanti kalau sudah bisa bayar, kodok plus fidyah. Tuh. Yang selanjutnya, siapa lagi yang kena kodok plus fidyah? Yaitu orang yang utang puasa Ramadan yang dia nggak bayar sampai, tapi nggak udzur ya, dia nggak bayar tanpa udzur sampai Ramadan berikutnya. Tuh, makanya tadi saya tanya, siapa yang masih punya utang? Contoh nih, kemarin kita masih punya utang 5 puasa kemarin, sampai nggak ada udzur, nggak ada apa-apa, kita sehat, kita juga longgar waktunya, tapi sampai sekarang masih belum bayar, sampai Ramadan besok masih belum bayar juga. Maka Lebaran besok, setelah Lebaran kita tetap wajib bayar 5 plus 5 liter fidyah, denda. Pak Ustadz, ya bukan kemarin Pak Ustadz utang saya kapan? 2020. Aduh, contoh nih, 2020 kita masih punya utang 3 sampai sekarang belum bayar. Berarti 21, 22, 23, 24. Maka sekarang ibu tetap bayar 3 hari plus 12 liter. Oh iyalah, 3 liter kali 4. Ya iya, makanya bayar cepat, bayar puasa. Orang haid, orang nifas udah dikasih keringanan, sholatnya nggak usah kodok, puasanya doang yang kodok, masa masih ntar-ntar. Ya, sampai sini dulu ada pertanyaan. Ya. Ahli waris, iya, boleh puasa, boleh fidyah. Ahli warisnya iya boleh. Itu siapa yang
meninggalkan puasa sampai dia meninggal, maka bisa dipuasain oleh ahli warisnya, bisa. Ada lagi? Cukup? Kalau nggak ada saya lanjutkan nih, dikit lagi. Kenapa bayar berasnya doang? Ini kan nggak tahu, sebelum tahu gitu. Iya, maksudnya dia sehat Ya, atau kan meninggal. Tadi kan oh meninggal. ya tadi. Terus kita kan misalkan ahli warisnya nih nggak tahu tadinya gitu. Iya. Kalau harus dibayarin puasa, tapi dibayar Boleh, ya nggak apa-apa. boleh. Iya. Ya karena tadi dia udah nggak bayar, kita bayar pakai fidyah, boleh. Oh, nggak usah harus puasa ya? Eh, Dua. pilihan. Oh, pilihan. Iya. Oh, Ada lagi? Yang penting Bu, oke. Nama kalau puasa mah masih enak. Yang sering itu sholat. Iya, sholat ini yang penting. Kenapa penting? Begini, kalau puasa orang nggak mampu nggak wajib, paling wajibnya fidyah tadi kayak nenek-nenek tadi itu, ya kan? Itu pun kalau dia masih nggak mampu lagi, Pak Ustadz boro-boro buat fidyah, Pak Ustadz buat makan aja susah, nyari beras saja paling dapat buat semakan doang, ya udah mau fidyah pakai apa? Jadi rukun iman itu kan, rukun iman Islam itu kan 5. Haji kalau nggak mampu wajib nggak? Puasa kalau nggak mampu, puasa kalau nggak mampu nggak, wajibnya fidyah. Zakat kalau nggak mampu nggak, malah dizakatin, ya kan? Sholat kalau nggak mampu disolatin. Beneran ini, iya beneran. Sholat kan kalau berdiri nggak bisa kan boleh duduk, duduk masih nggak bisa kan boleh tiduran, tiduran kalau masih susah isyarat aja lah, isyarat kalau masih nggak bisa kan di hati kalau udah nggak bisa kan disolati. Iya, makanya tadi dia bilang sholat semampunya, kalau masih nggak mampu disolatin. Ntar ya sampai rumah ya Bu ya, tulisin yang gede di rumah, mau sholat sendiri apa disolatin gitu ya, biar kita nggak usah ngomongin suami kita ya, ngomong gitu aja pakai tulisannya sampai tulisan ya, gitu aja tulisannya gede, mau sholat sendiri atau disolatin gitu aja udah ya. Sampai orang sakit Bu, nih tak kasih bocok ini karena penting ini, nggak apa-apa, tak selipin begini. Ibu bayangin ada orang di ICU yang sininya apa nih, pakai alat semuanya, hidung selang, sini penapasan, di mulut ada lagi selang lagi, di tempat sini pipis semuanya, sini dicoblos lagi. Itu kan wudhu aja nggak bisa, jangankan wudhu, tayamum aja nggak bisa, iya kan? Terus kalau begitu sholatnya gimana Pak Ustadz? Sholatnya sebisanya, walaupun nggak wudhu nggak tayamum tetap udah sholat aja, jangan nggak sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghargai waktu. Sudah masuk waktu sholat, kita sebagai hamba wajib sholat, ya udah sholat. Walaupun secara fikih nggak memenuhi syarat, tapi kan secara kondisi memang nggak mungkin, ya kan? Sholat aja. Kenapa kok seperti itu Pak Ustadz? Iya tadi, karena kita hamba. Nanti kalau sehat dikodok, diulang. Ntar dulu, nanti sampai situ. Ya, di ICU tak ulangi lagi, di ICU, dengan kondisi semuanya selang semuanya, kita tetap sholat walaupun nggak wudhu nggak tayamum, namanya lihurmatil wakti. Nanti begitu sehat dihitung berapa kali sholat yang kita tinggal, terus kita qadha. Kenapa? Karena sholat yang kemarin nggak memenuhi syarat. Tapi kalau meninggal, kalau meninggal ibu dihitung orang yang tidak meninggalkan sholat. Tak ulangi lagi, kalau sampai meninggal ibu dihitung orang yang tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Karena memang bisanya begitu saat itu.
Maka ini orang sampai meninggal nggak pernah ninggalin sholat, walaupun di ICU, walaupun nggak wudhu, nggak tayamum. Kenapa? Karena memang bisanya begitu. Inilah pentingnya sholat, walaupun cuma lihurmatil waktu, tetap sholat. Jangan begini. Ntar aja Pak Ustadz, kalau sehat sekalian aja ntar. Iya kalau sehat, kalau bablas itu. Maka sholat. Enggak, udah kalau begitu udah nggak usah mikirin syarat rukun, udah kondisi udah nggak memungkinkan. Yang penting kita niat saja, dah tuh. Dan Bu, ini pengalaman, dan ibu-ibu mungkin bayanginnya pasti sama saya. Yakin orang kalau sudah begitu, ibu tuntun sholat sama ibu bawain duren, lebih seneng ibu tuntun sholat. Iya, beneran ini. Orang kalau udah di ICU seperti itu, ibu datang terus ibu bisikin, udah sholat belum? Yuk, sholat ya. Udah isyarat aja, sebisanya. Udah nggak usah wudhu, nggak usah tayamum. Udah tak tungguin sholat ya. Lebih senang daripada ibu nenteng-nenteng durian. Mau nggak? Pasti nggak mau dia. Iya, tapi beneran ini nggak bercanda ini, beneran. Orang begitu itu Bu, kepengen didampingi oleh orang yang mau ngingetin begitu. Dia lebih adem, hatinya itu lebih adem, seneng dia. Makanya kalau nengokin orang sakit, apalagi kalau keluarga sendiri, sering-sering diingetin. Udah sholat belum? Udah tak temenin sini, tak tungguin sholat dulu. Senangnya subhanallah itu. Maka penting, seperti ini penting. Nah lanjut, yang puasa tadi belum selesai ini, saya ngejar waktunya aja ini. Lanjut, setelah kita bahas tentang qadha dan fidyah puasa, lantas sebelum masuk Ramadan biasanya kita ada acara namanya ruahan. Ada nggak di kita? Ruahan atau acara ziarah kubur, ada nggak? Ada. Itu penting buat yang meninggal. Walaupun kita penting, tapi lebih penting lagi buat yang meninggal. Kenapa? Tadi di awal sudah saya ceritakan betapa hebatnya Ramadan. Siangnya, malamnya, ada Lailatul Qadarnya, dan semuanya itu adalah Bu, kalau seandainya yang meninggal masih hidup, kepengen banget dia ketemu Ramadan lagi, kepengen dia merasakan lagi, tapi mereka sudah nggak dapat, udah nggak bisa mereka ibadah Ramadan lagi. Karena itu kita hibur beliau-beliau ini dengan bacaan-bacaan Quran, dengan sedekah yang pahalanya buat beliau-beliau. Tuh, betapa senangnya mereka. Mal mayyit, kata Nabi, tidak ada satupun jenazah fil qabri yang masuk ke kuburan illa kal ghariqil mutakhawwif, kecuali seperti orang tenggelam yang minta tolong. Orang tenggelam kalau minta tolong pengennya hidup selamat, tapi orang meninggal minta tolong kan nggak kepengen hidup lagi. Minta tolongnya apa? Yang tadirud dakwah, dia menantikan doa. Dari siapa doa yang dia nantikan? Nabi mencontohkan 4 orang, min abin au ummin au akhin au sadiqin, dari ayahnya, ibunya, saudaranya, teman dekatnya. Kenapa kok Nabi mencontohkan 4 orang ini Pak Ustadz? Karena biasanya 4 orang inilah ketika di dunia, kalau si jenazah ini masih hidup, kalau kenapa-napa pasti 4 orang ini yang nolongin. Senakal-nakalnya anak, seorang ibu kalau anaknya lagi sakit, ketika dia masih sehat nakal, ketika sakit pasti kasihan. Seorang ayah pun demikian, saudara, teman dekat pun demikian. Maka ketika jenazah ini meninggal, orang-orang ini yang diharapkan, mana ya doanya orang yang dekat dengan saya dulu. Kalau yang meninggal orang tuanya, yang ditungguin ya anaknya. Mana anak saya yang dulu kalau saya ke rumah sakit dia sering nganterin. Mana ya doanya anak saya dulu yang kalau saya ke dokter dia yang nganterin, yang saya kalau butuh makanan dia yang beliin. Pasti ditungguin itu doanya. Ketika doa tersebut sampai, kata Nabi, fa idza lahiqat da'wah kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa tersebut bagi jenazah, bagi yang meninggal, lebih disenengin daripada dikasih dunia seisinya, daripada dimakamin di mana, yang Karawang sana, San Diego Hills,
yang sekali makamin 1 miliar, ya kan? Tapi habis dimakamin tinggal begitu aja. Mending dimakamin tempat biasa tapi didoain terus, kata yang meninggal. Iya, daripada dikasih rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, tapi udah meninggal buat apaan? Mending didoain, kata yang meninggal. Lebih senang didoain mereka. Dan ketika mau Ramadan kita mau mendoakan orang-orang tua kita, subhanallah, maka kita tercatat sebagai anak yang berbakti. Itu. Bagaimana cara berbaktinya anak kepada orang tua, Pak Ustadz? Kalau masih hidup dilayani, kalau orang tuanya sudah meninggal didoain. Itu cara berbaktinya anak orang tua. Dan kita masih hidup walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita bisa mendoakan beliau. Dan semoga kita tercatat jadi anak yang berbakti. Makanya nanti kalau mau Ramadan jangan lupa, mereka itu pengen kayak kita ketemu Ramadan, tapi udah nggak bisa lagi. Maka kita harus ingat, terima kasih kita kepada mereka adalah dengan cara mendoakan. Kalau bisa ziarah, ziarah. Kalau nggak bisa ya udah dari rumah. Bagaimana caranya? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Selanjutnya Ramadan, alhamdulillah. Nanti biar dibahas sama yang ceramah Ramadan, jangan saya lagi. Iya, iyalah. Nanti kan taraweh ada tuh yang ceramah, apa ceramah. Biasanya kan tentang Ramadan. Nah, biasanya di Ramadan itu banyak sekali yang dibahas tentang fadilah Ramadan, sejarah Ramadan, nuzulul Quran, terus apa namanya tadi Lailatul Qadar dan seterusnya. Nanti silakan ibu tetap ke masjid, ikut taraweh, ikutin ceramahnya. Kalau ceramah boleh nanya nggak sih? Enggak ya? Ya habis tarawih aja nanya, Pak Ustadz jangan pulang dulu, habis tarawih nanya gitu aja. Ya, dah sampai sini ada pertanyaan. Kalau kita tutup udah 1 jam. Ada cukup? Cukup kan? Pak lama 1 jam tuh lama loh, jarang ngaji 1 jam. Iya, nggak terasa kan? Udah 1 jam. Paling biasanya setengah jam 40 menit, 1 jam udah. Dah sampai sini. Apalagi iya iya. Oke, saya awali dari sini dulu. Banyak orang yang bohong ke Allah. Itu dulu saya ngawalinya. Bohong ke Allah gimana Pak Ustadz? Begini, sebelum tidur dia doa, ya Allah tolong bangunkan saya jam 3, saya pengen tahajud. Bener, jam 3 dibangunin, minum doang sama kamar mandi, tidur lagi. Kan bohong kan bohong namanya. Besok iya, terus paginya nyesel aku, kenapa semalam bangun tapi enggak tahajud. Ntar malam tahajudannya ntar malam lagi, ya Allah jam 3 bangunin saya mau tahajud, dibangunin lagi, enggak lagi, yakin hari ketiga enggak bakal bangun lagi. Coba aja, enggak percaya ya, karena nggak bersyukur. Minta sudah diijabah tapi nggak dijalanin janjinya, nggak bersyukur. Nah caranya bersyukur Bu. Kalau kita mintanya buat apa, dikasih oleh Allah, jangan buat yang lain. Ya Allah saya kepepet, ya Allah besok udah jatuh tempo, belum ada duitnya, minta rezeki ya Allah buat bayar besok jatuh tempo, kan begitu kan? Bener. Malam-malam tetangganya, mbak apaan? Ini ada rezeki, terima ya. Uang apaan ini? Udah terima aja, aku habis jual tanah nih buat bagi-bagi. Seadanya begitu. Begitu pagi-pagi, tuh pas lagi buat bayar utang, tapi kepengen ini, pengen ganti HP, pengen apa? Terus gimana? Ganti HP dulu aja lah, ntar utangnya ngomong aja besok aja. Banyak kayak begitu. Ya udah jangan, itu namanya tadi bohongin namanya. Doanya buat apa, diijabah malah buat yang lain. Jangan. Nah termasuk tadi. Terus begitu kalau sudah tahajud, kenapa kok terkadang berat Pak Ustadz? Nggak apa-apa, ini saya ngalamin juga. Kalau saya pribadi, sholat malam yang berat itu bukan sholatnya, tapi berdirinya. Saya tanya dulu sebelumnya deh, Ibu kalau sholat sunnah sambil duduk boleh nggak sih? Nggak sehat.
jangan masalah serak-serak. Ini masalah sah nggak sah. Sah ini ngomong hukum. Orang sehat, sholat sunnah bukan wajib. Sholatnya sunnah, sambil duduk boleh nggak? Beda. beda. Oke, saya langsung jawab aja. Berdiri wajib itu hanya di sholat fardu. Iya, sholat fardu bener wajib. Tapi kalau sholat sunnah, ini ngomongin orang normal ya, orang sehat ya. Orang kalau sholat sunnah, walaupun sehat, boleh sambil duduk. Ntar dulu, ini ngomong hukum, jangan ngomong etika, ngomong hukum. Ya, kalau sholat wajib harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Boleh ya, bukannya bagus. Kalau bagus tetap bagus berdiri. Bagus berdiri, tapi kalau duduk boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Nah, ibu kalau mau latihan begitu, tahajudnya duduk aja. Kenapa saya sendiri juga terkadang senang duduk? Jadi gini, kalau sholat jangan di kursi. Oh iya, kalau di kursi ntar nggak sujud. Sholat itu intinya sujud. Kalau bisa sujud, jangan nggak sujud. Contoh, Pak Ustadz, ya saya tuh kalau berdiri lamaan dikit geliyeng Pak Ustadz. Boleh nggak sholat sambil duduk? Boleh, tapi jangan di kursi. Ntar nggak sujud, di bawah aja. Ini tadi yang geliyeng doang. Kalau yang nggak bisa nekuk kakinya lain itu nggak bisa sujud emang, ya kan? Kalau masih bisa sujud, ya sholatnya di bawah. Nah jadi tak praktekin. Kalau ruku, sholat sambil rukunya begini. Allahu Akbar. Minimal pundak sama dengan lutut. Jangan begini doang. Jangan begini. Ini dikit. Diangkat gitu. Inilah pokoknya apa namanya ini? Kalau bahasa Jawa doyong, bahasa ini. Lutut dikit. Ya. Ini minimal sama dengan lutut minimal. Ya, boleh lebih dikit. Boleh lebih dikit. Boleh. Minimal sampai sini minimal. Jangan kurang. Ya, boleh lebih. Ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Ini kenapa? Biar beda dengan ketika baca Fatihah. Tangannya di bawah. Ya. Sujud biasa. Ya Allah kan masih bisa sujud biasa. Nah, tadi kenapa saya bilang kalau sholat sunnah mau duduk aja? Biasanya saya itu ini ada meja pakai tab buat buka Quran. Jadi begitu selesai Fatihah baca Quran. Bisa panjang kalau itu. Nah, kenapa nggak Quran biasa Pak Ustadz? Kalau tab kan udah nyala, jadi lampu mati pun masih berani. Ya kan kelihatan dia kan? Ya. Nah, kalau ngebalik juga gini-gini doang kan nggak gerak dia, nggak gerak banyak, jari doang yang gerak. Nah, sholat sunnah berapa rakaat Pak Ustadz? Sholat malam nggak terbatas. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah. Beliau cerita, ayah saya dulu sebelum dipenjara, Imam Ahmad bin Hambal pernah dipenjara gara-gara dipersekusi oleh pemerintah saat itu, dizolimilah. Nah, sebelum dipenjara, kata putranya ini, kalau sholat malam 300 rakaat. Setelah dipenjara, karena dipenjara itu banyak masalah gitu, lemah fisik beliau, cuman setelah dipenjara 150 rakaat. Bu Elin kalau jadi 100 rakaat ya udah deket-deket lah. Iya. Ya udah nggak apa-apa, 6 masih banyak. Minimal berapa Pak Ustadz sholat malam? Minimal 1 rakaat witir. Ya, emang ada Pak Ustadz yang 1 rakaat ada, namanya sahabat Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman ini yang kalau sholat malam 1 rakaat. Ibu boleh niru nggak apa-apa, 1 rakaat. Sahabat Utsman kalau sholat cuman witir 1 rakaat, habis Al-Fatihah, terus baca Alif Lam Mim, terus sampai minal jinnati wan nas, terus ruku.
Hah? Kenapa? Iya, iya, 1 rakaat tapi khatam Quran. Itu maksudnya begitu. Maksudnya makanya ibu-ibu kalau niru boleh, nggak apa-apa, silahkan. Nggak apa-apa, silahkan. Urut malah habis Al-Fatihah, Alif Lam Mim, terus sampai terakhir minal jinnati wan nas, terus ruku. Witir, iya. 1 doang itu malahan, iya. Tapi khatam Quran. Sekali-sekali mau praktek, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gitu ya Bu ya. Kalau mau seandainya capek berdiri, duduk aja nggak apa-apa, boleh. Biar nggak males. Ya, dah cukup ya. Udah lewat 1 jam. Ya, yang doa siap sekalian. Ya udah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ngaji kita kali ini membawa ilmu yang manfaat untuk kita, untuk orang-orang sekitar kita yang kita cintai semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, berkahkan usia kita, terutama bisa menikmati Ramadan lagi nanti dan bisa mendapatkan maksimal fadilah atau keutamaan di Ramadan nanti. Dan semoga orang-orang yang kita cintai, keluarga kita semuanya selalu, dan kita juga selalu dikuatkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani rohani, dikasih rezeki yang berlimpah halal berkah, diijabah semua doa dan harapan kita, dan ketika diambil semoga dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tada' min majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami meninggalkan majelis kami ini dalam keadaan dosa kecuali yang kau ampunkan, wala aiban illa, tidak ada di antara kami yang aib kecuali engkau tutup, wala maridun illa, tidak ada di antara kami yang sakit kecuali yang kau sembuhkan, wala asiran illa yasartah, tidak ada di antara kami yang sulit kecuali yang kau mudahkan, la nafastah, tidak ada di antara kami yang buntu kecuali yang kau kasih solusi ya Allah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha, tidak ada di antara kami yang berhajat duniawi maupun ukhrawi kecuali engkau tunaikan dan engkau mudahkan birahmat ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma, ya Allah jadikan kebersamaan kami ini kebersamaan yang kau rahmati, wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'sum, dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang kau jaga ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iklan wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya mohon maaf ibu-ibu di bawah, saya di atas, mohon maaf kalau nggak sopan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.